Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan diskusi kita hari ini. Diskusi kita hari ini kita akan membahas tentang perbandingan norma-norma ketatanegaraan antara Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dan Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Mari kita mulai diskusi hari ini. Silakan yang ingin menjelaskan terlebih dahulu materi yang didapat. Baik, terima kasih Saudara Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu di UUD 1945 ya, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Dan yang kedua yaitu RIS, pasal 1 ayat 1. Menjelaskan Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat salah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Dan yang ketiga yaitu UUDS 1950 di pasal 1 ayat 1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasis dan berbentuk kesatuan. Mungkin nanti referensinya akan dikirim melalui PPT atau bisa dilihat selanjutnya. Yang mau menjelaskan dipersilakan. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan. Konstitusi RIS 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 bersamaan dengan penantangan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sesuai dengan bentuk serikat, wilayah RIS dibagi dalam 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan. Ketujuh negara bagian tersebut adalah 1 negara Republik Indonesia, 2 negara Republik Timur, 3 negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta, 4 negara Jawa Timur, 5 negara Madura, 6 negara Sumatera Timur, dan 7 negara Sumatera Selatan. Menurut ketentuan dalam bab 3, alat-alat perlengkapan federal RIS adalah 1. Presiden, 2 Menteri, 3 Senat, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, dan 6 Dewan Pengawas Keuangan. Dari ketentuan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa Konstitusi RIS menganut sistem pemerintah parlementer. UUDS 1950 untuk mewujudkan kehendak rakyat, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS pada tanggal 8 Maret 1950. Pada tanggal 19 Mei 1950 melalui sebuah perundingan telah dihasilkan sebuah piagam persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah RIS yang mendapat kuasa dari 2 negara bagian yang masih ada. Alat perlengkapan negara selengkapnya dapat dikaji pada pasal 44 yang meliputi unsur-unsur 1. Presiden dan Wakil Presiden, 2 Menteri-Menteri, 3 Dewan Perwakilan Rakyat, 4 Mahkamah Agung, dan 5 Dewan Perwakilan Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, Presiden bersama-sama dengan DPR memegang kedaulatan rakyat. Sistem pemerintah menurut UUD 1990 diatur dalam pasal 83 dan 84 sebagai berikut. Pasal 83, 1 Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2 Menteri-Menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan pemerintah, baik bersama-sama atau seluruh, maupun masing-masing sendiri-sendiri. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4, Presiden Republik Indonesia memegang 1. Kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajiban Presiden dibantu oleh seorang 1 Wakil Presiden. Pasal 5, Presiden dengan berhak mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar pada Dewan Perwakilan. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan tentang undang-undang sebagai mestinya. Ya, itu saja. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Ya, saya akan menambahkan analisis dan perbandingan antara UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, dan UUD 1945 Amandemen. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang cukup singkat dan bersifat umum, yang hanya memuat aturan-aturan pokok.
memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Hal ini disadari oleh para pembuat Undang-Undang Dasar 1945, disebut dalam penjelasan dengan bunyi, UUD hanya terdiri dari 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan dengan UUD Filipina. Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat-pusat dan lain. Penyelenggara negara untuk menyelenggaraan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, terutama bagi negara baru dan negara muda. Lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah dan cara membuat, merubah, dan mencabut. Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pada aturan tambahan UUD 1945 dapat disebutkan bahwa sifat dari UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI hanya untuk sementara saja. Sebagaimana yang berbunyi, 1. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. 2. Dalam 6 bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Konstitusi Republik Indonesia atau RIS 1949. Pasal 109 menentukan 1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat uang pertama mengutus anggota-anggota dari daerah-daerah selebihnya yang tersebut dalam pasal 99 diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama oleh daerah-daerah bagian tersebut dalam pasal 2, kecuali negara Indonesia dengan memperhatikan asas-asas demokrasi dan seboleh-bolehnya dengan perundingan dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 sub C yang bukan daerah bagian. 2. Untuk pembagian jumlah-jumlah anggota yang akan diutus di antara daerah-daerah itu diambil sebagai dasar perbandingan jumlah jiwa rakyat daerah-daerah bagian tersebut. Pasal 1110 menentukan 1. Bagaimana cara anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama diatur oleh daerah-daerah bagian, di mana pengutusan demikian tidak dapat terjadi dengan jalan pemilihan yang seumum-umumnya. Pengutusan itu dapat dilakukan dengan jalan penunjukan anggota-anggota oleh perwakilan rakyat daerah-daerah bersangkutan. Jika ada di situ perwakilan rakyat demikian juga apabila karena hal-hal yang sungguh perlu diturut cara lain yang diusahakan untuk mencapai perwakilan yang sesempurna-sempurnanya menurut kehendak rakyat UUD sementara 1950. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan pemerintah negara. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Lalu pada bab 3 UUD 1945 tentang kekuasaan pemerintah negara, pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Pasal 5 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan perwakilan rakyat. Pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Lalu pada sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS tahun 1949, Pasal 1 ayat 2 KRIS 1949 menyatakan kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Lalu pasal 127 huruf A Konstitusi RIS berbunyi pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat segera hal itu mengenai peraturan-peraturan mengenai hal khusus mengenai satu beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannya ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang disebut dalam pasal 2. Pasal 127 huruf B Konstitusi RIS berbunyi pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam seluruh lapangan pengaturannya selebihnya. Pasal 68 ayat 1 Konstitusi RIS berbunyi Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Jadi pemegang kekuasaan pemerintah menurut konstitusi adalah presiden dengan seseorang atau beberapa menteri. Lalu presiden menjalankan kekuasaan pemerintah negara tidak dapat diganggu gugat. Tercantum dalam ketentuan tersebut diatur dalam pasal 118 ayat 1 Konstitusi RIS. Lalu menteri-menteri yang akan mempertanggungjawabkan roda pemerintah baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Ini tercantum dalam pasal 118 ayat 2 Konstitusi RIS berbunyi, Menteri-Menteri bertanggung jawab atas seluruh
pelaksanaan pemerintah baik secara bersama-sama seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu. Lalu adapun dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sementara tahun 1950 atau UUD 1950. Dalam UUD 1950, kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara jelas disebutkan dalam pasal 45 ayat 1 berbunyi, Presiden ialah Kepala Negara. Undang-Undang Dasar Negara 1950 pasal 5 ayat 1. Pasal 45 ayat 2 berbunyi dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Lalu, sedangkan dalam pasal 83 ayat 1 mengatakan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. Lalu pasal 83 ayat 2 mengatakan menteri-menteri bertanggung jawab seluruhnya maupun masing-masing untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Dari pemaparan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negara menurut UUD 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Hal ini disebabkan karena menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang mempertanggungjawabkan pemerintahnya. Sedangkan presiden dalam hal ini selaku kepala negara tidak dapat diganggu gugat karena seorang kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan atau the king can do no wrong. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Farhan Syastri Rinanto. Silakan. Baik, saya akan membacakan tentang Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang 1945. Dewan Perwakilan Rakyat di pasal 19, 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Dan yang kedua, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dan ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Dan di pasal 20, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Dan Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut. Disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Dan dalam konstitusi RIS, Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu di pasal 98, Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota. Ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua pasal 100. Dan di pasal 99, jumlah anggota dari Negara Republik Indonesia 1/2 dari jumlah semua anggota dari daerah Indonesia selebihnya. Dan di pasal 100, golongan-golongan kecil Tionghoa, Eropa, dan Arab akan berwakil dalam DPR dengan berturut 9, 6, dan 3 anggota, atau berjumlah ganjil. Dan kedua, jika jumlah itu tidak tercapai dengan pengutusan atas dasar 109 dan pasal 110 ataupun pasal 111 tidak tercapai, maka pemerintah Republik Indonesia Serikat mengangkat wakil tambahan bagi golongan-golongan kecil itu. Jumlah anggota DPR sebagai tersebut dalam pasal 98 ditambahkan. Hal itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan itu. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1950, Dewan Perwakilan Rakyat di pasal 56, Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh rakyat Indonesia yang terdiri sejumlah anggota yang beserta ditetapkan berdasar atas perhitungan 300 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. Ketentuan ini mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua pasal 58. Dan di pasal 57, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Dan di pasal 58, itu yang pertama, golongan kecil Tionghoa, Eropa, dan Arab akan mempunyai wakil Dewan Perwakilan Rakyat dengan turut kurang-kurangnya 9, 6, dan 3 anggota. Dan di pasal 59, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa 4 tahun. Mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sudahnya dapat dipilih kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kepada Khairul. Saya akan menjelaskan untuk bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945,
Bentuk dan kedaulatan diatur dalam pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia Serikat merupakan bentuk negaranya adalah federasi yang berlandaskan demokrasi. Pasal 1A, yang kedaulatannya dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Bentuk negara dan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pasal 1 ayat 1, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Kedua, pasal 1 ayat 2, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Agama. Dalam agama, di Undang-Undang Dasar 1945, dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi ini. Merujuk pada bagian 10A, hak asasi manusia. Pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Dalam Republik Indonesia Serikat mengatur tentang agama, yaitu bagian 5, hak dan kebebasan dasar manusia. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Negara kembali berlepas tangan dengan membiarkan warga negaranya bertuhan tanpa diberi terlebih dahulu bekal untuk mengenal Tuhan. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang mengatur tentang agama ada di bagian 6, asas-asas dasar. Pasal 43 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merumuskan kebebasan beragama sebagai berikut. 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. 3. Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui. Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada pejabat-pejabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan-perkumpulan dilakukan atas dasar sama hak. 4. Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patut dan taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis. Dalam keuangan, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki badan pemeriksa keuangan yang tugasnya pasal 23E. 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Pasal 23 ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 23E ayat 3, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam konstitusi RIS, keuangan diatur dengan Dewan Pengawas Keuangan, pasal 115. Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan yang susunan dan kekuasaannya diatur dalam Undang-Undang Federal. Pasal 116, untuk pertama kali selama Undang-Undang Federal belum menetapkan lain, ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden. Setelah mendengarkan Senat, pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. Ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat yang berikut. Pasal 116 ayat 2, Undang-Undang Federal dapat menetapkan bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota diberhentikan apabila mencapai usia yang tertentu. Dalam Undang-Undang Dasar 1950, Dewan Pengawas Keuangan, pasal 80. Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan Undang-Undang, pasal 81. Ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. Ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat yang berikut. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang dari materi yang saya dapatkan.
Apakah ada yang ingin melanjutkan materi selanjutnya? Atau diskusi ini akan ditutup? Tidak, baik. Saya rasa cukup untuk diskusi kali ini. Oke, karena sudah tidak ada yang ingin menyampaikan lagi materinya, mari kita tutup diskusi hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengikuti diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.